Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Hajah Nurjana SPD. Dengan Ibu, kamu mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga yang menjawab salam Ibu hari ini, Ibu doakan dapat memahami materi pelajaran yang akan diberikan sebentar lagi. Dan ketika saatnya kita melakukan penilaian nanti, kamu akan mendapatkan nilai yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang sekali masuk di kelas ini karena Ibu yakin kalian semuanya adalah anak-anak yang aktif dan kreatif. Materi kita kali ini adalah teks eksplanasi. Apakah kalian pernah membaca artikel tentang fenomena alam seperti terjadinya banjir, pelangi, tanah longsor, atau gempa bumi? Jika pernah, berarti kalian sudah kenal dengan teks eksplanasi. Selain fenomena alam, teks eksplanasi juga digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena sosial budaya di kalangan masyarakat. Misalnya, kenakalan remaja, kemiskinan, tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Berbicara tentang fenomena alam, apakah kalian pernah melihat pelangi? Pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi sesudah hujan. Bagaimana proses terjadinya pelangi? Mana proses terjadi pelangi dapat dijelaskan menggunakan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Coba perhatikan teks berikut ini. Begitu. Apa itu teks eksplanasi? Mari kita samakan persepsi kita tentang definisi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi, sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Teks eksplanasi harus ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan atau khayalan penulis. Karena itu, teks eksplanasi termasuk jenis non-fiksi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, mempunyai struktur. Di atas, pernyataan umum, deretan penjelas atau proses. Yang ketiga, penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Teks eksplanasi menjelaskan hubungan antara logika dan peristiwa. Teks eksplanasi sering ditulis untuk menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Terdapat banyak fenomena alam yang terjadi di dunia ini. Misalnya, terjadinya pelangi, terjadinya tanah longsor, terjadinya gempa bumi, dan sebagainya. Eksplanasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, teks eksplanasi dapat dikatakan bertujuan untuk menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala secara alamiah, fenomena alam, ataupun sosio-kultural. Teks eksplanasi dapat ditulis secara sederhana dan kompleks. Teks eksplanasi ditulis kompleks apabila dalam penjelasan hubungan sebab akibat disisipi deskripsi atau cerita sebagai penjelas. Dalam teks eksplanasi kompleks terdapat langkah atau tahapan-tahapan selanjutnya. Teks eksplanasi secara umum ataupun secara kompleks
memiliki struktur atau urutan kejadian yang runtut. Susunan yang runtut ini menjadikan teks eksplanasi lebih akurat dalam menjelaskan suatu fenomena. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas atau proses, penutup atau simpulan, atau interpretasi. Pernyataan umum adalah bagian paling awal teks eksplanasi. Pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Misalnya, pada contoh teks eksplanasi, pernyataan umum fenomena turunnya salju pada musim dingin. Pesan proses. Pada bagian ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Inti masalah yang dijelaskan terdapat pada bagian ini. Banyak istilah teknis muncul di bagian ini. Kadang-kadang, istilah teknis disertai penjelasan arti, khususnya istilah keilmuan yang jarang digunakan. Tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sebab akibat. Sebagian teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, penutup. Penutup merupakan bagian paling akhir dalam teks eksplanasi. Bagian ini muncul setelah pertanyaan bagaimana atau mengapa terjawab. Namun, tidak semua teks eksplanasi menggunakan penutup. Teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya suatu aspek atau peristiwa kadang-kadang tidak menggunakan penutup. Pada teks eksplanasi kompleks, bagian penutup berisi simpulan atau interpretasi yang berisikan ringkasan, sudut pandang faktor atau penyebab munculnya fenomena yang dijelaskan. Simpulan juga berisi pandangan atau sudut pandang penulis yang bersifat opsional, boleh ada atau boleh juga tidak. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.